Dan kami bersyukur Tuhan, buat semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat doa yang dijawab, kami bersyukur buat doa yang tidak terjawab sekalipun. Kami bersyukur buat apa yang kami inginkan terjadi, kami juga bersyukur apa yang kami inginkan mungkin tidak terjadi. Tapi kami bersyukur Tuhan punya rencana dan maksud dan tujuan yang terbaik buat hidup kami. Tuhan, kami berserah sepenuhnya sama Tuhan. Biar ajar hati kami bisa mensyukuri setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, hari ini biar pembahasan kami di ibadah Paranang siang kedua ini, Tuhan bicara sama kami, Engkau memberikan pesan buat kehidupan kami, sehingga kami boleh diubahkan ketika kami keluar dari tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Wow, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak lupa ngucapin selamat pagi buat kita semuanya. Dan saya juga nggak lupa ngucapin terima kasih banyak buat semua hamba Tuhan, pendeta, leadership yang ada di gereja ini. Untuk kehormatannya saya bisa berbagi di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Elia Sutopo. Saya melayani dengan gereja namanya Alpha Omega Church. Dan Tuhan juga percayakan Son of Praise, sebuah band puji-pujian di mana Tuhan percayakan lagu-lagu rohani melalui pelayanan saya juga. Langsung aja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Di zaman seperti ini, dalam kondisi seperti ini, saya mau angkat satu topik, yaitu gini, healing tapi tetap capek. Siapa yang pernah ngalamin itu? Boleh angkat tangannya. Habis pergi healing, pulang healing, malah butuh healing lagi. Wah, dari ketawanya udah jelas. Kalau saya masuk Bandung, banyak orang Jakarta ke Bandung mau healing, benar ya Saudara? Nah, zaman susah gini, ini satu kata yang populer banget, yaitu healing. Habis putus pacar, ngapain? Healing dulu. Capek kerja, ngapain? Healing dulu. Kalau burnout, zaman sekarang apalagi ya, di kota Bandung banyak tempat kopi, katanya kopi estetik, bener ya? Karena apa? Orang butuh tempat healing. Nah, ini yang lucunya nih, yang lucunya seperti yang tadi saya tanya. Nggak jarang orang pergi healing, pulang healing, perlu pergi lagi untuk healing dari perjalanan healingnya tadi. Karena ini realitanya. Saya nggak tahu Saudara setuju apa enggak sama saya, Kristen apa enggak Kristen, Anda paham ini realitanya. Masalah bisa ikut naik pesawat. Benar apa benar? Kalau saudara punya masalah di rumah, saudara mau pergi sampai Italia sekalipun, masalahnya ikut naik pesawat. Saudara punya masalah dengan hati saudara, saudara mau pergi berlibur sampai ujung dunia sekalipun, masalahnya juga ikut naik pesawat. Itu realitanya. Nah, saya sadar saudara, banyak dari kita sebenarnya bukan cuma capek fisik loh, benar gak sih? Ini realita kita hari-hari ini. Kita capek harus jadi kuat terus, benar apa benar? Sebagian Anda capek harus pura-pura baik. Yang lain Anda mungkin capek gini, harus terlihat sukses dan berhasil. Mungkin sebagian Anda capeknya kayak gitu. Yang lain mungkin Anda capeknya apa? Ngebandingin diri. Atau dibanding-bandingin. Anda capek. Termasuk ini, sebagian kita capek apa? Kebanyakan scrolling lihat hidupnya orang lain. Siapa yang sering kali capek karena itu? Nah, ini anehnya saudara, ini anehnya. Saya paham. Di zaman opa-opa kita, oma-oma kita, mungkin yang namanya channel televisi cuma satu, benar ya Tante ya? Hanya ada satu TVRI. Aneh zaman sekarang, kita udah punya Netflix, benar nggak? Yang berlangganan boleh angkat tangannya?
Wah, luar biasa. Sekarang kita punya Spotify, bener gak sih? Dengar lagu di mana? Spotify gitu. Oma-oma, spot apa? Nggak apa-apa oma, kita puterin. Sekarang kafe udah banyak, tapi ini tantangannya. Banyak orang sekarang anehnya makin mudah lelah. Benar apa benar? Saudara, ini realitanya. Siap-siap ada satu kalimat powerful banget. Jangan-jangan yang kita cari selama ini bukan hanya entertainment. Tapi rest untuk jiwa kita. Boleh nggak kita baca ini sama-sama yuk 2, 3. Jangan-jangan yang kita cari selama ini bukan hanya entertainment. Tapi rest untuk jiwa. Dan ketika itu yang kita butuhkan, ini kabar baiknya. Bertahun-tahun yang lalu Yesus pernah bilang gini, di Matius 11 ayat yang ke-28. Yesus pernah mengundang, dia bilang gini, marilah, kita baca ya 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya itu simple bilangnya gini, I will give you rest. Wow. Kalau saudara baca ayat ini yang menarik. Bagi kita yang letih lesu, yang lagi capek hari-hari ini, Yesus gak bilang gini, marilah datang ke distraction. Enggak, dia gak bilang gitu. Marilah datang ke validasi orang. Dia nggak bilang gitu, saudara. Marilah datang ke entertainment. Bukan entertainment nggak boleh. Saya nggak anti, tapi maksud saya kadang sebagian orang gitu habis entertain malah pusing. Kenapa? Duit sekolah anak kepake. Ini serius loh, terjadi loh. Hah? Tapi Yesus bilangnya apa? Marilah datang kepadaku dan aku akan kasih kamu kelegaan, rest. Nah, sebagai Anda mungkin tanya gini, Pastor Elia, kata kelegaan itu apa sih artinya? Maksud awalnya kelegaan itu apa sih gitu? Nah, kata kelegaan berasal dari bahasa aslinya gini, anapauso, ya, artinya itu gini, menghentikan kelelahan jiwa. Siapa yang perlu itu hari-hari ini? Berhenti dari kelelahan jiwa, ya. Anapauso itu artinya gini, memberi kita nafas lagi. Karena kita lelah, kreativitas kita buntu, semangat kita buntu, pengharapan kita hilang, kita perlu dikasih nafas lagi. Anapauso termasuk gini, membuat batin kita itu dipulihkan gitu. Nah ini kabar baiknya hari ini, Yesus bilang apa? Datang kepadaku. Dia gak bilang datang ke entertain, distraction, dia gak bilang gitu. Tapi kepadaku, I will give you rest. Karena jangan-jangan yang kita perlukan bukan entertainment, tapi rest untuk jiwa. Nah ketika itu yang Yesus bilang, aplikasinya apa buat hidup kita? Supaya keluar dari gereja ini, saudara bisa ngalamin true healing. Bukan healing tapi tetap capek, bukan. Tapi healing yang sejati buat hidup kita, jiwa kita. Nah apa sih yang bisa kita bawa pulang hari ini? Buat di rumah Anda, buat di pekerjaan Anda, ketika Anda ngalamin penat, apa yang Anda perlukan? Yuk kita lihat yang pertama adalah gini. Dunia ngajar kita tentang escape. Tapi Yesus mengajar kita tentang ini, encounter. Ini powerful. Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3? Dunia mengajar escape. Yesus mengajar encounter. Berapa banyak orang pasang status gitu, escaping dulu gitu. Healing dulu deh, kabur dulu deh, bener gak sih? Saya mau tanya, kalau saudara lagi stres, saudara kemana? Hah? Kalau kita pendeta encounter, wih luar biasa. Tapi realitanya kalau stres pada kemana? TikTok, bener gak sih? Kalau lihat TikTok. Stres kemana? Netflix. Oh itu, stres kemana? Shopping. Itu healing saya pastor. Tapi setelah itu saya butuh healing lagi karena duitnya sudah habis. Jadi kita butuh healing lagi. Nah ini yang luar biasa tentang kita. Ada kalimat ini, kita ahli escape.
alias mengalihkan rasa sakit, tapi jarang menyembuhkan akar luka. Boleh nggak kita baca yuk sama-sama 2-3, kita ahli escape alias mengalihkan rasa sakit, tapi jarang menyembuhkan akar luka. Bahasa orang sekarang gini, pastor saya butuh me time. Istri-istri gitu mas suaminya, aku me time dulu ya. Suami-suami juga ikut, aku me time dulu. Ngapain kita me time rata-rata? Ini mohon maaf ya, me time ngeliatin hidupnya orang lain, 3 jam lihat hidupnya orang lain. Habis setelah me time kita makin bete. Kenapa dia bisa beli lemari baru? Kenapa sofanya dia lebih baru? Ternyata dia bikin konten unboxing mobil baru. Jadi kita nggak makin me time yang healing, kita makin depres, makin bete, makin emosi, makin overthinking. Nah, dunia ngajar kita escape, Yesus ngajar kita gini, encounter. Yang paham boleh katakan yes. Sering kali kan gitu kita. Dunia ngajar apa? Kabur dulu. Berantem sama suami apa? Kabur dulu. Susah ngurusin anak apa? Kabur dulu. Pusing kerjaan apa? Kabur dulu. Yesus gak ngajar gitu. Ayatnya simple. Yesus bilang apa? Datang kepadaku. That's it. Bukan escape. Lagi berantem sama suami. Datang kepadaku. Lagi berantem sama istri. Datang kepadaku. Kerjaan penat pastor. Datang kepadaku kata Yesus. Itu bedanya besar loh saudara. Bedanya karena gini. Yesus bukan sekedar memberi distraction. Tapi Yesus memberi restoration. Come on, yang percaya boleh katakan yes. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Sekali lagi saya ulangi. Yesus bukan sekedar kasih distraction. Tapi Yesus kasih kita restoration. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta. Atau wanita pendarahan 12 tahun. Atau orang lumpuh. Ini yang saya sangat menarik dengan Yesus. Yesus tidak hanya menyembuhkannya secara fisik loh. Apalagi yang Yesus sembuhkan. Bagi wanita 12 tahun termasuk orang kusta dan lain sebagainya. Boleh gak saya bilang, Yesus juga sembuhkan martabatnya loh. Alias gini, dulu dia dikucilkan. Tapi waktu martabatnya dipulihkan, dia diutuhkan oleh Tuhan. Ini yang jadi pergumulan banyak anak muda sekarang, identitas. Benar gak sih? Termasuk kita semualah yang dewasa. Ya waktu Yesus sembuhin orang kusta, bukan cuma disembuhin fisiknya loh. Termasuk disembuhkan identitasnya. Dulu orang gini, si kusta. Tapi identitasnya diubahkan apa? Si dipulihkan. Si diubahkan oleh Tuhan. Termasuk apa disembuhkan? Harapannya. Kalau orang kusta ya, orang pendarahan itu dulu gak punya harapan. Karena apa? Mau ketemu orang dia dikucilin, mau ketemu orang dia disingkirkan. Masa depannya sangat terkatung-katung. Tapi ketika dia dipulihkan sama Tuhan, masa depannya penuh harapan. So harapannya juga disembuhkan. Termasuk ini. Hubungannya dengan Tuhan, ini puncaknya kesembuhan saudara. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Berarti gak cuma disembuhin fisik loh. Disembuhkan jiwa dan rohnya. Coba kita bayangkan Anda yang di belakang, Anda yang di kiri, Anda yang di kanan. Boleh gak kita bayangin sama-sama. Seandainya orang kusta itu cuma disembuhkan fisiknya, tapi identitasnya gak disembuhkan. Secara fisik dia sembuh, tapi identitasnya masih berpikir apa? Saya kusta. Hati-hati saudara. Bayangin kalau dia cuma disembuhin secara fisik, tapi martabatnya dan pengharapannya gak pernah disembuhin. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi waktu Yesus menyembuhkan, ini yang luar biasa. Yesus itu memulihkan seutuh-utuhnya Anda dan saya. Come on, yang bersyukur buat itu kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Makanya ini realitasnya buat Anda dan saya. We don't just need entertainment. We need full encounter with Jesus. Boleh gak kita baca sama-sama 2-3? We don't just need entertainment. We need full encounter. Saya doa hari ini, saudara bukan cuma datang ke gereja, tapi saudara encounter Yesus di sini. Bagi yang pelayanan, saya doa ini bukan cuma jadwal pelayanan, tapi waktu kita pelayanan, kita encounter Tuhan lagi dan lagi.
Buat saya sendiri secara pribadi hari ini. Hari ini saya akan ke khotbah 4 kali. Saya juga doa Tuhan, encounter me again. Supaya apa? Waktu kita pelayanan bukan cuma dapat capeknya. Tapi kita dapat perjumpaannya. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, karena gini, jiwa manusia diciptakan bukan cuma untuk sukses. Tapi untuk hadirat Tuhan. Boleh gak kita ucapin itu sama-sama 2, 3. Jiwa manusia diciptakan bukan cuma untuk sukses. Tapi untuk hadirat Tuhan. So, true healing. Saya gak bilang gak boleh pergi liburan ya. Enggak, jangan salah. Balance gak apa-apa. Tapi kalau saya boleh bilang, true healing, encountering Jesus, itu penting banget buat hidup Anda dan saya. Kalau Anda hari-hari ini mungkin lagi, aduh pastor ini kok pas banget ya dengan hidup saya gitu. Hari ini pun saudara bisa pulang dilegakan. Encounter Jesus. Dia kasih kita kesembuhan, pemulihan yang utuh. Ya, yang kedua saudara. Yang kedua, saya nggak tahu bagi Anda yang lelah ya, tapi ini penting banget. Yang kedua, kelelahan terbesar itu kelelahan jiwa. Kita baca ya sama-sama 2, 3, kelelahan terbesar itu kelelahan jiwa. Karena ini realitanya ya, hari ini kita bisa tidur cukup, tapi hidup masih kosong, bisa nggak? Bisa banget. Padahal saya sudah tidur 8 jam loh pastor, tapi saya bangun saya juga masih merasa hampa. Of course lah. Yang lain mungkin gitu, kita bisa kerja sukses loh, tapi tetap anxious. Bisa nggak ngalamin gitu? Bisa banget. Saya nggak tahu kalau Anda pemain sosmed, sosial media. Pastor follower saya banyak, tapi jujur kita masih bisa sering lonely. Bener apa benar? Hah? Kita bisa ketawa di story kita, tapi sebenarnya di balik story itu kita nangis, bisa nggak? Bisa banget. Ada kalimat gini, tubuh bisa istirahat, tapi jiwa belum tentu rested. Boleh nggak kita baca sama-sama 2, 3? Tubuh bisa istirahat, tapi jiwa belum tentu rested. Pernah ngalamin itu saudara? Hah? Karena gini, tubuh bisa duduk di sofa, tapi jiwanya tetap lari-lari, bisa nggak? Bisa. Kepalanya bisa baringan, tapi pikirannya berlomba-lomba terus. Gimana ya nanti ya Pak, belum lagi bayar pajaknya, belum lagi ekonomi kayak gini, belum lagi situasi kayak gini. Kepala kita bisa ada di ranjang, kita bisa duduk di sofa, tapi jiwa kita tetap kejar-kejaran. Yang pernah ngalamin itu boleh katakan yes. Come on. Saudara, saya nggak tahu ya zaman sekarang itu orang punya namanya smartwatch, bener ya? Di mana-mana semua bisa pakai smartwatch. Karena apa? Smartwatch bisa lihat langkah saudara. Hari ini saudara dari rumah ke gereja melangkah berapa? Puji-pujian ya, melangkah berapa gitu. Bisa lihat detak jantung kita lagi. Kalau saudara berdegup-degup, wah bisa dilihat. Wah ternyata nih detak jantung saya naik. Tapi sepandai-pandainya jam ini, dia nggak pernah bisa ngukur ini. Jiwa kita baik-baik saja apa enggak? Benar apa benar? Kan nggak ada ya fiturnya ya. Fitur, bro hati lu gimana? Nggak ada. Nggak ada saudara. Yang ada cuma dia bisa ngukur detak jantung aja gitu. Nah makanya gini, Matius 11:28 bilang apa? Datang kepadaku, aku kasih kamu kelegaan, rest. Nah di zaman itu saudara, kata-kata Yesus ini bagi sebagian orang ini powerful sekali. Karena apa? Di zaman itu, di abad pertama itu, banyak orang kelelahan. Lelah apa? Lelah dengan mungkin rasa gagalnya. Lelah dengan tekanan bahwa dia harus hidup cukup baik. Sebagian lelah karena apa? Tuntutan agamawi gitu. Dan Yesus sendiri bilang, di dalam aku kasih kamu rest. Coba bayangin kalau kita ya udah usaha yang terbaik gak ada hasil, capek gak? Capek banget. Dan jiwa kita lelah sekali gitu.
Kita udah bilang apalagi bagi kita yang merasa sok paling sibuk ya. Tahu nggak pastor, di rumah itu yang handle papa mama aku, yang kerja aku. Aku ini bukan cuma tulang punggung. Ini tulang punggung HNP-nya udah pada kegencet-gencet. Mungkin sebagian kita gitu. Ini tulang punggung udah capek banget. Dan kadang jiwa kita lelah banget. Tapi bersyukurnya gini, kita tidak diselamatkan karena performa. Saudara dan saya, kita semua diterima karena kasih karunia Tuhan. Kemudian yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, mungkin yang muda-muda akan tanya gini, loh Pastor Elia berarti saya nggak perlu nge-push dong. Saya nggak perlu usaha dong. Saya nggak perlu kerja dong. Apa saya disuruh berhenti kerja? Bukan. Tandanya jiwa kurang rest. Ini kalau Anda mau foto. Tandanya jiwa kurang rest adalah gini, mulai gampang marah. Siapa yang mulai gampang marah hari-hari ini? Liburan pun gampang marah karena apa? Jiwa kita kurang rest. Mau sampai di Italia, mau sampai di mana, kalau jiwa kita nggak rest, tetap akan gampang marah. Ini tandanya jiwa kita ya butuh rest. Gampang sinis. Kalau udah sinis, siapa yang salah? Paling gampang nyalain orang di dekat kita, benar apa benar? Hah? Orang jauh kan kita nggak kenal, nggak bisa kita salahin. Kita salahin siapa? Istri kita, suami kita, bapak kita, anak kita, orang semua yang deket-deket sama kita marahin, kita sinisin semua. Tandanya jiwa kita butuh rest apa? Kreativitas kita buntu. Semua yang kita lakukan hanya rutinitas tanpa hati. Ketika kita ngebahas ini bukan berarti kita nggak tanggung jawab ya. Tetap tanggung jawab. Tapi juga izinkan Tuhan kasih kelegaan buat jiwa kita. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, jangan salah paham dengan kata rest ya. Kata anapauso, boleh gak dikeluarin kalimatnya. Jangan keliru membedakan antara anapauso dengan kemalasan. Nanti besok gitu, bos saya cuti kerja. Di gereja diajarin anapauso, salah. Bukan gitu, bukan. Boleh gak kita baca sama-sama yuk 2, 3. Jangan keliru membedakan antara anapauso dengan kemalasan. Istirahat sejati melepaskan penat untuk bersiap kembali berdampak. Sedangkan kemalasan melarikan diri dari tanggung jawab karena takut berlelah-lelah. Saya doa saudara gak malas. Ya, kita tetap rajin tapi jiwa kita tetap disembuhkan Tuhan. Come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Saudara, Yesus sendiri dia tahu loh. Kapan dia melayani 5.000 orang. Kapan dia juga harus rest. Yesus tahu. Dan saya berdoa saudara, kita semua juga hari ini belajar. Menyerahkan beban kita, rest sama Tuhan. Boleh gak saya saksi gini, sebagian orang mikir ya pendeta itu sempurna. Tapi boleh gak saya bilang kita ini tetap manusia biasa. Pendeta bisa capek gak? Bisa dong. Pendeta bisa khawatir gak? Kan ayatnya jangan khawatir, bisa khotbah jangan khawatir, kok khawatir gitu. Justru itu kita khotbah dari kelemahan kita supaya bahannya banyak. Kalau kita khotbah dari kelebihan kita nggak ada bahan. Bapak Ibu saudara, ini saya bicara apa adanya ya. Saya itu dulu orang yang kalau terbang itu nggak pernah pusing. Dalam arti nggak mikir. Pesawat mau goyang, mau awan gelap, nggak gelap, mau cerah itu nggak mikir. Saya dulu dapat kesempatan sekolah di luar negeri, perjalanan terbang bisa 30 jam gitu. 25 jam dan gak ada kepikiran sama sekali. Tapi aneh, tahun 2018, ini kita cerita apa adanya. Saya gak pakai topeng pendeta, saya seperti manusia biasa aja seperti Anda. Tahun 2018, entah gimana mungkin saya merasa ya, harus ngurusin gereja, gendong ini, gendong itu. Saya juga ngurusin sekolah, ngurusin son of praise, belum anak-anak, keluarga, rasanya kayak semua itu kita yang gendong gitu. Terus rasanya nanti kalau belum gini, kurang gini dan lain sebagainya. Akhirnya saya itu jadi orang yang gampang panik. Sampai naik pesawat aja saudara, goyang dikit saya kayak, apa ini? Padahal dulu saya gak pernah kepikiran. Sampai 1 tahun seperti gitu ya saya gini, Tuhan, something wrong. Ada apa ini? Bersyukurnya saya punya komunitas. Seperti kelompok sel. Di situ saya cerita apa adanya. Guys,
tolong doain saya dong. Kok aneh nih? Saya ini dulu naik pesawat gak pernah khawatir, gak pernah gelisah, gak pernah anxious. Kok kali ini dalam setahun terakhir ini saya anxious ya gitu. Cerita-cerita, sharing-sharing, Tuhan tuh tunjukkan, oh ini loh. Tahu kelemahan saya apa? Saya mencoba menggendong apa yang tidak seharusnya saya gendong. Saya gak bisa kok gendong gereja, pelayanan, keluarga, gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Yang paham boleh katakan yes. Tahu gak saudara, waktu saya sadar tuh, saya kena banget. Di doa saya ingin Tuhan ampuni saya. Saya pikir saya has to be in control of everything. But I cannot. Tuhan, aku belajar berserah. Bukan nyerah ya, tapi berserah sama Tuhan. Tuhan yang gendong pelayanan saya. Tuhan yang gendong gereja. Tuhan yang gendong setiap tanggung jawab hidup saya. Tuhan yang gendong anak-anak saya. Saudara, di situ saya nangis banget. Tapi di situ saya ngalamin healing, saudara. Kayak saya bisa ngalamin kelegaan banget. Dan berikutnya, saya naik pesawat, nggak anxious, saudara. Aneh ya, saudara. Tapi di situ saya ngalamin yang namanya ini loh, anapauso, kelegaan. Rest dari Tuhan yang sejati. Boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya gak tahu, mungkin waktu saya cerita ini, ada sebagian Anda yang hari-hari ini lagi mengalami momen seperti saya. Saudara pikir gini, capek Tuhan, belum urus keluarga, belum tagihan ini, belum tagihan itu, belum ini Tuhan, belum tanggung jawab, belum tuntutan hidup, capek Tuhan. Karena kita pikir kita harus gendong semuanya. Bukan menyerah ya, tapi izinkan Tuhan gendong hidup Anda dan saya. Tetap tanggung jawab, tapi jiwa kita juga tetap disegarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. True healing adalah gini, dipulihkan jadi utuh lagi. Karena gini, saudara bisa pergi jalan-jalan, bayar tiket mahal, tetap gak diutuhkan, bisa gak? Bisa. Makanya tadi di awal kita ngebahas habis pergi healing, butuh healing lagi. Karena jiwa kita gak diutuhkan gitu. Sekali lagi bukan gak boleh pergi jalan-jalan ya, silakan lah. Balance tuh baik. Tapi yang ingin saya ajak kita lihat adalah gini, ini realita kita. Kita ini sekarang namanya gini, kita hidup dalam ini, curated happiness. Apa toh Elia maksudnya curated happiness? Artinya gini, pura-pura yang tertata. Saya ulangi ya, kepura-puraan yang tertata. Saudara itu bisa pura-pura happy tapi sebenarnya udah mati rasa, bisa nggak? Bisa banget. Ke gereja, suami istri happy padahal nih orang ya nyebelin banget, udah nggak tahu mau ngomong apa, udah pokoknya gue udah mati rasa sama dia gitu. Kadang kita bisa terlihat kuat, tapi kita itu ancur-ancuran di dalam. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau saya agak menyinggung ya. Tapi kalau Anda tersinggung ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Karena gini saudara, zaman sekarang utang itu bisa kelihatan estetik loh. Saudara paham ya? Kelihatannya estetik padahal tuh semua utang semua tuh. Boleh nggak saya bilang gini, kadang burnout itu kelihatan produktif. Di sini, di sana, di sini, di sana. Gila orang gini. Lu nggak capek ya? Ini udah burnout aslinya. Tapi dia pura-pura produktif. Tapi bersyukurnya gini, Mazmur 147 ayat 3 bilang, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow. Saudara tahu kata menyembuhkan dari kata ini Rafa. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Saudara, Tuhan tidak cuma mau membuat kita terlihat baik. Dia mau membuatmu sungguh-sungguh dipulihkan. Ada kalimatnya boleh gak dikeluarin supaya kita bisa baca, yuk sama-sama ya. Kita lihat sama-sama yuk. Yes, sama-sama. 2, 3, Tuhan tidak cuma mau membuatmu terlihat baik. Dia mau membuatmu sungguh dipulihkan. Sungguh dipulihkan. Karena gini saudara, saya boleh bilang gini gak? Kita itu bisa seperti handphone ya, yang kacanya retak.
Kalau kacanya ini retak, ya, mau ganti wallpaper berapa kali pun, boleh nggak saya bilang tetap retak? Bener ya? Kita ini mau operasi muka, ganti muka, mau ganti kulit sekalipun. Kalau jiwa kita retak, mohon maaf, kita tetap retak. Makanya gini, Tuhan nggak langsung mengubah situasi. Karena dia sedang menyembuhkan identitas kita. Itu lebih penting. Yang paham boleh katakan yes. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan tidak langsung mengubah situasi karena dia sedang menyembuhkan identitas. Dan ini kabar baiknya, kalau saudara datang hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup saya ini retak. Ini kabar baiknya. Tuhan gak jijik kok dengan kekurangan kita. Justru dia mau pulihkan kita. Makanya Yesus bilang apa? Datang kepadaku. Datang berarti apa? Bawa anxiety saudara, bawa trauma saudara, bawa rasa gagal saudara. Kalau saudara capek pakai topeng, bawa topeng saudara. Bawa kelelahan jiwa kita, kelesuhan batin kita. Bawa sama Yesus hari ini, dia yang akan kasih kita kelegaan. Padahal saya ini udah pergi-pergi loh tahun ini, pastor, budget healing saya udah banyak tapi kok lelah. Selama ini kita sibuk cari tempat liburan. Tapi jangan-jangan yang jiwa kita cari adalah rumah. Dan Yesus bilang, datang kepadaku. Jiwa saudara akan menemukan rumah. Yang paham itu boleh katakan yes. Ya saudara, 3 hal aja hari ini. 3 hal hari ini. Yang pertama, dunia mengajar kita tentang escape. Kabur dulu. Tapi Yesus ngajar encounter. Saya doa hari ini kita semua bisa ketemu Tuhan Yesus di sini. Yang kedua, kelelahan terbesar itu kelelahan jiwa. Izinkan Yesus kasih kita rest. Yang ketiga, true healing adalah dipulihkan jadi utuh lagi. Saudara, teman-teman di gereja siapin ini, koper ini. Ini udah persis kayak hidup kita banget ya. Hah? Saya cuma mau mengakhiri dengan ilustrasi ini aja sih. Kebanyakan kita kan gitu, berantem di rumah, kabur yuk, girls trip yuk, boys trip yuk. Capek gua di rumah gitu. Kabur yuk. Kita tuh hebat banget escape, bener gak? Hah? Boleh gak saya bilang gini? Saudara mau lari, mau kabur, mohon maaf ya, mohon maaf. Mau ganti pasangan sekalipun, mau pindah sana, pindah sini, mau ganti wajah sekalipun. Maaf ya, mau pindah gereja sekalipun. Kalau jiwa kita gak ketemu Tuhan, kita gak akan ngalamin true healing. Kita sukanya kan gitu, pergi dulu, kabur dulu, escape dulu. Enggak. Yang jiwa kita butuhkan bukan kabur. Yang jiwa kita butuhkan rumah. Dan hari ini Yesus bilang, datang kepadaku. Jiwamu punya rumah dan jiwamu akan disegarkan. Kelegaan dari Tuhan. Anda diberkati hari ini. Berapa banyak yang jiwanya butuh kelegaan dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dimanapun saudara duduk hari ini. Boleh gak saya undang kita tadakan kedua tangan kita. Siapapun saudara yang perlu dilegakan oleh Tuhan. Saudara bawa masalah saudara, Tuhan, aku capek di area ini. Come on, sampein sama Tuhan. Bawa sama Tuhan. Tuhan, aku capek di area yang itu. Tuhan, aku lagi lelah banget kena ini Tuhan. Tuhan, aku lagi lelah banget menghadapin itu Tuhan. Mari dengan mengangkat kedua tangan saudara sampai sama Tuhan. Tuhan, kasih aku kelegaan buat jiwaku. Mari semua yang berdoa dengan bahasa roh silakan berdoa. Dengan karunia itu yang belum dapat karunia itu sudah berdoa dengan kata-katamu.
Jesus. Jangan cuma datang ibadah. Hari ini ketemu Tuhan di sini. Encounter Yesus di sini. Jangan cuma datang pelayanan. Jangan cuma datang kebaktian. Encounter Yesus di sini. Yesus, Engkau di sini memberi kelegaan buat kami. Engkau lihat kedalaman jiwa kami, Tuhan. Jiwa yang letih, jiwa yang capek, jiwa yang mau menyerah. Engkau di sini, Tuhan. Yesus, datang sama Tuhan. Bawa anxiety saudara, bawa trauma saudara, bawa rasa takut saudara, bawa kelelahan jiwamu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Shikara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Dia peduli setiap kelelahan jiwa saudara. Boleh gak dengan pejamin mata kita sekali lagi? Ini jadi momen personal kita dengan Tuhan. Ada berapa banyak sekali lagi yang kita bilang, Pastor, pembahasan ini buat aku banget. Aku lagi capek-capeknya. Kalau itu Anda, boleh gak letakin tangan kananmu di dadamu? Saudara yang gak letakin tangan kanan gak apa-apa. Tapi boleh gak saya minta ulurkan tanganmu kepada mereka yang meletakkan tangannya. Wanita sama wanita, pria dengan pria. Kalau itu pasanganmu, rangkul mereka, doain mereka. Boleh gak dalam 1 menit ke depan aja. Kalau itu papamu, orang tuamu, anakmu, rangkul mereka. Please, 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 please. Biar ini jadi momen healing buat kita semua. Bukan cuma ibadah, tapi encounter. Mari dalam 1 menit ke depan, saudara yang lihat mereka yang letakkan tangan di dada mereka, please doain mereka. Suami istri doain satu dengan yang lain. Shikira la bahara la bahara Jesus. Biar hadirmu Tuhan kasih kelegaan buat kami. Give us rest. Shikira la bahara. Jesus, yes God. Boleh gak seluruh ruangan ini ikuti doa saya? Tuhan Yesus, aku bawa kelelahanku. Aku bawa capek jiwaku. Aku serahkan sama Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan, memberi kelegaan, menyembuhkan. Aku percaya hari ini aku encounter Tuhan lagi. Dan aku diubahkan. Kemudian yang doa itu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus hari ini. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar ini jadi rema buat mereka.
biar mereka bisa lakukan di hidup mereka sehari-hari. Dan kami boleh lihat hidup kami terus jadi hidup kesaksian. Dalam nama Yesus semua yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. God bless you.